Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusriuddin Mahendra. Saya mahasiswa dari IAIN Ponorogo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Edi, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di sini saya mengambil judul yaitu Manajemen Konflik dalam Psikologi Komunikasi. Yang pertama yaitu konflik. Konflik itu adalah suatu kondisi di mana satu orang atau dua orang atau lebih mempunyai rasa ketidaknyamanan, mempunyai rasa ketidaksamaan, pemikiran yang tidak sama dalam menanggapi atau menerima persepsi keputusan orang lain, di mana konflik tersebut bisa muncul yang pertama jika ada ketidakcocokan antara kubu satu dengan kubu lain atau kelompok satu dengan kelompok lain atau lebih. Ada beberapa kenapa konflik itu bisa muncul ya. Yang pertama yaitu adalah masalah sosial, di mana urusan pribadi atau urusan sendiri kita bertentangan dengan kelompok lain atau bertentangan dengan lingkungan sekitar kita lah, yang tidak adanya kecocokan di dalam suatu selanjutnya yaitu timbulnya rasa ketidakadilan antara kelompok satu dengan kelompok dua atas keputusan yang sudah diluncurkan atau sudah diberitahukan. Kelompok yang diberikan keputusan itu merasakan haknya dirampas, merasakan ketidakadilan karena mempunyai hak atas wewenang yang sudah diberikan. Menurut saya konflik yang terakhir yang muncul itu karena kesalahpahaman, di mana kelompok satu atau kelompok dua belum memahami secara menyeluruh informasi yang masuk ketika saat informasi itu sudah bisa disajikan dan dapat diterima, atau putus dalam penerimaan informasi atau belum memahami seperti itu, sehingga itu bermasalah dalam tujuan pendek maupun tujuan secara panjang. Contoh yang pertama di sini yang fakta yaitu tentang interpersonal atau antar pribadi yang sering muncul ya di kalangan muda seperti ini kan. Menurut saya kalau interpersonal itu masalah percintaan, di mana kesalahpahaman itu atau konflik itu sangatlah biasa terjadi, karena karena kalau muda itu kan biasanya tergesa-gesa, banyak pemikiran lah, intinya masih bingung jadi belum bisa memahami informasi yang langsung dapat kami terima dengan baik dan secara menyeluruh, sehingga menyebabkan konflik itu selalu menggebu dalam kalangan muda. Contohnya yaitu tentang anak muda yang pacaran seperti itu ya, kurang memahami satu sama lain. Contohnya sudah punya pasangan atau sudah mempunyai pacar ini, tapi kok dekat-dekat sama itu, nanti kan timbul rasa kecemburuan di situ kan, nanti menimbulkan konflik juga, yaitu kesalahpahaman bahwa itu tuh aslinya mengerjakan tugas, bukan untuk mendua seperti itu kalau anak muda seperti itu.
Selanjutnya yaitu intergroup. Kalau intergroup ini biasa terjadi menurut saya itu di kalangan mahasiswa waktu mengerjakan tugas kelompok dari bapak dosen. Contohnya yaitu seumpama dalam grup atau kelompok itu terdapat 3 anak untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas dari bapak dosen. Akan tetapi di situ satu anak itu tidak ikut mengerjakan, tidak ikut berkolaborasi dalam mengerjakan tugas dari bapak dosen. Nah, itu kan yang 2 anak itu kan nanti merasakan ketidakadilan. Kenapa kok anak satu ini belum tidak ikut mengerjakan tapi kok dapat nilai seperti itu. Aslinya kan nanti kalau diperpanjang lagi, ditanyakan lagi, nanti kan aslinya itu hanya kesalahpahaman dari anak yang satu tidak mengerjakan itu, belum menerima informasi secara jelas, tidak mendengarkan saat bapak dosen memberikan tugas seperti itu. Yang terakhir itu intersosial atau antar sosial kelompok 1 dengan kelompok 2. Contohnya itu atau bisa juga dari atasan ke bawahan. Yang lagi ramai itu kan seperti menurut saya intersosial yang sangat besar dalam kesalahpahaman atau konflik yang sering muncul atau pada akhir ini, yaitu tentang RUU Cipta Kerja yang memecahkan, membeludaknya seluruh mahasiswa di Indonesia bertamu ke kantor besar atau DPR daerah. Seperti itu kan pastinya konflik. Yang pertama konflik kesalahpahaman antara 2 kubu atau 2 sosial yang harusnya itu dibicarakan baik-baik dan saling menerima satu sama lain atau satu sama kelompok atau sosial tersebut. Yang pertama itu bisa dengan pendekatan kebutuhan dari rakyat seperti itu, bukan kok langsung memberikan keputusan dengan kurang andilnya atau adilnya, bermusyawarah dengan masyarakat seperti itu. Menurut saya itu adalah contoh intersosial. Selanjutnya menurut saya apa saja, bagaimana sih usaha untuk menyelesaikan konflik atau manajemen konfliknya, bagaimana sih pengelolaan dalam menyelesaikan konflik itu. Yang pertama yaitu dengan cara pendekatan, di mana kelompok 1 dengan kelompok 2 atau bisa lebih itu dikumpulkan dalam suatu wadah atau kumpulan seperti itu, dibicarakan baik-baik apa sih yang belum paham, apa yang belum menjadi satu tujuan, apa yang membuat konflik itu selalu muncul, permasalahan tersebut tidak bisa menjadi satu dan memberikan kontribusi yang terbaik seperti itu. Yang kedua yaitu strategi dalam penyelesaian konflik atau manajemen pengelolaannya, yaitu dengan cara mencapai kepuasan antara kedua belah pihak. Maksudnya mencapai kepuasan itu seperti tujuannya itu menjadi sama-sama menghasilkan atau sama-sama mempunyai akhir atau ending yang baik untuk kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ketiga yaitu memelihara komunikasi dengan baik,
satu sama lain, jangan sampai ada kesalahpahaman dari kedua belah pihak seperti itu. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari manajemen konflik dalam psikologi komunikasi. Mungkin ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.